Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini kita akan membahas 20 rumus dalam Microsoft Excel yang jika kita bisa, sudah bisa dikatakan kita itu mahir ataupun bisa menggunakan Microsoft Excel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk membangun channel ini dan juga kalian update video-video terbaru dari admin ya. Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan di-share, like, dan komen juga kalau ada kekurangan pada video kali ini ataupun saran dan masukan dari teman-teman kalian, silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Baik, kali ini kita akan memasuki part yang selanjutnya. Yang sebelumnya itu part ke 8 ya. Hari ini berarti part yang 9. Baik, rumus yang pertama itu yang harus kita pahami adalah rumus sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan. Jikalau ada datanya yang dijumlahkan itu banyak, maka rumus sum inilah yang efektif sekali digunakan. Ada penggunaannya. Contoh di sini 40, di sini 50, sini 60. Kita rapikan dulu ya. Nilai pertama itu 125, 85 ya. Ini 90. Jadi totalnya itu adalah jumlah dari kedua nilai ini. Sama dengan sum buka kurung di blok keduanya. Tanpa tutup kurung pun bisa juga, langsung enter pun bisa. Seperti ini ya. Jadi ini contohnya saja, datanya ada 2. Nanti penggunaannya itu jikalau datanya banyak, tinggal kita blok ya. Oke, kemudian rumus count. Count ini adalah menghitung jumlah data. Contoh di sini ada 2 data seperti ini. Musim tadi ya. Ini count. Count itu menghitung jumlah data. Data yang di sini kita anggap seluruh siswanya ya. Siswanya ada 2 ini. Sama dengan count kak kurung blok saja ini semuanya. Enter. Datanya ada 2. Kalau kita data nilai yang kita cari, yang kita blok itu, ini kita pindahkan. Lalu kita panjangkan. Tetap 2 juga ya. Kalau dari nilai 1, nilai 2 dan nilai sum ini kita blok, maka datanya ada 3. Sip. Oke. Kemudian rumusnya yang ketiga itu konta. Konta itu juga menghitung data, tapi yang berupa semua data ya. Semua data yang dihitungnya, baik itu data huruf dan data angka. Tapi kalau count dia tetap angka saja. Ini tadi ada 3 data, 85, 90 dan 175. Kalau 175 ini kita tukar atau 90 ini kita ganti dengan A, sebuah huruf, maka jumlah datanya ada 2. Karena dia tidak menghitung kalau ada huruf. Berbeda dengan konta. Konta itu menghitung seluruhnya. Contoh kita tambahkan A di sini.
walaupun ada A di sini ya, konta bloknya tetap sampai di sini 85 A85. Kita enter, maka dia tetap 3. Tuh kalau konta ya. Kemudian average. Average itu rata-rata ya. Ini rumus dasar nih. Kalau udah bisa, ini bisa dikatakan mahir. Oke, kita ulang ini menjadi 90. Ini tadi merupakan jumlah dari data 1 dan nilai 2. Kalau rata-rata dia setelah menjumlahkan lalu dibagi dengan jumlah banyak data. Tapi membagi itu rumusnya saja yang mengerjakan. Sama dengan average kurung blok saja nilai 1 dan nilai 2. Enter. Ada 87,5. Kalau dibulatkan jadi 8 ya. Di bawahnya juga. Oke, itu rumus yang keempat ya. Oh, lupa nulis. Kemudian rumus yang kelima, itu rumusnya itu if. Oke. If-nya itu nanti ada 2 ya. If majemuk dan if tunggal. Baik, di sini kita buat predikat nilai huruf ya. Nilai huruf. Kemudian kita buat jika nilainya 80 ke atas, maka hurufnya A. Oh, bukan. Karena kita ingin masih menggunakan yang tunggal, berarti kita buat lulus dan tidak lulus saja. Kita buat 80 ke atas, itu dia lulus. 80 ke bawah tidak lulus. Rumusnya sama dengan if. Logical testnya adalah jika rata-rata ini lebih besar 80, maka nilai benarnya itu lulus. Jika tidak, atau value if false, jika nilainya salah, maka gagal. Enter. 88 berarti di atas 80 ya. Ini gagal karena tidak mencapai 80 ke atas. Itu if yang pertama. Kemudian if yang kedua, umpamanya kita buat banyak lah apanya ya nilainya. Yang ini kita buat 75, 80. Yang ini 70, 60. Ini kita buat 98. Oke. If yang pertama tadi kita hanya lulus tidak lulus. If yang kedua adalah banyak kriteria. Jika nilainya 90 ke atas, maka A. 80 ke atas B. 70 ke atas C. 60 ke atas D. Selain itu E. Sama dengan if. Logical testnya jika nilai rata-rata ini lebih besar atau sama dengan 80, maka A. Titik koma, kemudian if lagi, kurung logika tesnya lagi. Jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 7. Oh, yang ini kita buat 90 ya. 80, maka nilainya adalah P. Titik koma, if lagi. Logical testnya jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka C. If lagi.
Jika nilai rata-rata itu lebih besar atau sama dengan 60, maka dia D. Nah, untuk yang di bawah 60 kita buat dia dinilai false. Jadi tidak buat if lagi, langsung dia masuk ke nilai E. Tutup kurungnya itu sebanyak yang dibuka tadi ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke. Lalu tarik bawah. Oke. Inilah hasilnya. Oke, itu rumus yang if yang kedua. Kemudian ada max. Rumus yang ke 6 ya. Max. If itu kita buat satu saja. Max itu adalah mencari nilai yang tertinggi. Oke. Nilai yang tertinggi. Ini kita atur dulu. Nilai yang tertinggi dari rata-rata. Rumusnya adalah max sama dengan max kak kurung kita blok saja semuanya. Semua nilai ya. Enter. Berarti yang tertinggi adalah 93. Ini A ini karena dia menghitung yang tadi ya. Itu rumus yang ke masih ke 6 ya. Kita masuk ke 6 juga min. Kita buat ini max min ya. Kita satukan saja. Min itu adalah mencari nilai yang terendah. Rumusnya sama dengan min, sama dengan yang max tadi, hanya beda-beda max dan min. Oke, yang terendah adalah 65. Oke. Itulah rumus yang ke-6 ya. Ini coba kita pindahkan dulu ke sini sedikit. Kemudian kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu ke-7. Rumusnya itu namanya trim. Kita buat sini nama mahasiswa ya. Ani, Budi, Anto, dan Susi. Oke, trim itu adalah untuk seandainya di nama Ani ini ada spasi di awalnya, sekitar 3 buah. 1, 2, 3. Ketika kita buat di ujung ini sama dengan trim kak kurung teks. Jadi fungsinya itu adalah memperbaiki teks yang ada spasinya lalu dihilangkan oleh rumus trim ini. Enter. Nih ya. Kita tarik bawah. Nah. Walaupun ada spasi di sini, dia akan menghilangkannya. Itulah fungsi rumus trim ya. Oke, ini kita kembalikan lagi. Kita masuk rumus selanjutnya, yaitu rumus AND. AND ini menghitung nilai dengan kriteria. Tapi beda. Kalau AND, jika nilai salah satunya tercukupi, satu saja yang tercukupi, maka dia gagal. Dia harus tercukupi semuanya. Oke. Kita cari di sini ya, kita buat AND. Ini kita hapus. Kita buat pembatasan dulu. Nilai 1 harus sama dengan 80.
Sedangkan nilai 2 harus 80 juga. Jadi KKM-nya itu 80 ya, dari nilai 1 nilai 2. AND ini rumusnya jika dia sesuai nilai 1 dan nilai 2-nya, maka dia lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Sama dengan AND kurung ini logikanya sama dengan 80. Titik koma. Kemudian nilai 2-nya sama dengan 80. Jika dia tercapai keduanya, maka nanti nilainya true atau benar. Jika tidak, maka false atau salah. Kenapa ini false? Karena yang kita buat tadi logika itu sama dengan, berarti dia harus ya. Kita ganti lagi lebih besar atau sama dengan 80 ya. Seperti ini. Seharusnya dia ini tidak false. Nah, itu baru. Intinya 80 ke atas, berarti 80-nya termasuk. Tarik bawah. Oke, ada 2 yang false karena 75 80. 70 60. 75 dia tidak tercukupi, tapi 80 dia tercukupi. Karena ada salah satu yang tidak tercukupi, maka dia false. Dia harus kedua-duanya tercukupi. Oke, kita lanjut. Rumus selanjutnya adalah OR atau. Jika rumus AND tadi dia harus tercukupi keduanya, berbeda dengan OR. Lulus tercukupi satu saja, maka dia akan bernilai benar. Ini kita rubah OR. Kita hapus. OR-nya sama ya, kita sama rumusnya di atas 80. Sama dengan OR. Logika 1, jika nilai 1 lebih besar atau sama dengan 80, kemudian nilai 2 lebih besar atau sama dengan 80, enter. Maka dia true. Tarik bawah. Maka yang false cuma 1. Karena memang untuk Susi ini keduanya tidak tercapai kriteria. Kemudian untuk Anto, 1 tercapai, 1 tidak. Nah, telah berbeda dengan rumus OR ini ya. Kemudian kita masuk ke lanjutnya, yaitu rumus. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9. Yang ke 10 kita masuk not. Not itu ya jelas tidak ya. Kita buat sini not. Sama dengan not. Logikalnya kita buat rata-rata ya. Rata-rata ini, rata-ratanya kenapa 8 nih? Tidak sama dengan 80, betul tidak? Apakah 88 ini tidak sama dengan, walaupun rumusnya sama dengan, karena kita menggunakan rumus not, berarti pembacaannya seperti ini. Nilai rata-rata tidak sama dengan 80. Betul tidak? Apakah betul 88 tidak sama dengan 80? Betul. Maka nilainya akan true. Tarik. Maka true semua. Maka karena rumus yang kita buat tadi tidak sama, kita buat tidak lebih besar atau sama dengan 80 ya. False. Karena rumus tadi tidak lebih besar atau sama dengan 80. Sedangkan dia 88. Tidak lebih besar, berarti argumen kita itu salah. Tarik ke bawah. Ada 93. 93 ini tidak lebih besar dari atau sama dengan 80. Ya. Memang salah ya kan? Oke, kemudian ini sudah 10 ya. Sudah 10 rumus yang kita gunakan. Kemudian kita masuk yang rumus ke-11, yaitu rumusnya itu len. Len itu
itu untuk menghitung jumlah karakter pada teks. Kita hapus dulu. Contohnya itu ani. Ada 3 karakter ya. A, N, dan I. Buat sini len bawah sama dengan len. Langsung kita blok aja teksnya. Langsung tutup kurung enter. Ada 3 karakter. Kita tarik bawah. Budi ada 4, Anto 4, dan Susi 4. Ini ya, menghitung jumlah karakter. Kemudian rumus yang ke-12 itu areas. Areas itu adalah menghitung area yang kita seleksi. Contoh saya menseleksi yang ini. Coba area ya. Sama dengan area. Ini ya, areas kurung reference. Bapaknya nama. Enter. Berarti ada 1 seleksi. Walaupun kita menseleksinya ada banyak seperti ini, dia tetap 1 seleksi. Seperti ini ya. Nah, kemudian rumus yang ke-13 ini yang sangat penting adalah VLOOKUP. Ini kalau mahir di VLOOKUP ini, kalau ada tes admin di perusahaan atau perkantoran, itu gampang sekali. Oke, penggunaannya seperti ini. Contoh ini nama kita buat ya, ABC ya. Seperti ini. Ini kita buat nama kelas. Kita tambah kelas di sini ya. Oh, di sini aja kita tambahkan. Kita hilangkan aja ini, nggak apa-apa ya. Kelas. Nama itu kita jadikan sebuah kode unik ya. A, B, C, dan D. Kalau dia A, berarti kelas 8 gitu ya. Kalau B dia kelas 9. Kalau C kelas 10. Kalau D dia kelas 11. Kalau VLOOKUP itu judul tabel acuannya itu di atas. Oke, berarti nanti kelas A itu berarti kelas 8 di sini nanti ya. Oh, kelas Romawi aja kita buat ya. 8, 9, 10, 11. Oke, rumus sama dengan VLOOKUP. Lookup value ini kode uniknya A, titik koma, kemudian tabel array, ini tabel acuan tadi. Berarti relasinya ada di nama ya. F4 untuk penguncian ya, atau absolute. Kemudian call in nom index. Karena kita mencari kelasnya ada di kolom ke-2. Titik koma 0 atau false. Enter. Oke, berarti kelas A adalah kelas 8. Tarik bawah. Seperti ini ya. Itu contoh sederhana penggunaan rumus VLOOKUP. Kemudian kita rumus yang ke-14 ya, HLOOKUP. HLOOKUP. Kalau HLOOKUP itu nama judul tabel itu menyamping atau baris ya, nama kelas. Isiannya nanti di samping ini 1 A, B, C, dan D. Ini 4, 9, 10, 11. Bedanya hanya di sini ya, antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumusnya
Ini kita hapus dulu. Sama dengan H lookup kak kurung kode atau nama ya. Seharusnya kode itu bukan nama, tapi karena ini contoh saja, maka tidak apa-apa. Tabel array-nya di sini. Nah, beda sama tadi ya. Kemudian yang tadi kita mencari kolom kelas itu keberapa? Tapi kalau H lookup kita mencari kelas itu di baris keberapa? Di baris kedua ya. Bedanya cuma kolom dan baris. Enter. Tarik. Sip. Sampai sini. Oke. Kemudian kita masuk rumus ke yang ke-15. Ada ya rumus choose. Choose itu memilih ya. Contohnya itu seperti. Baik, kita lanjut ke rumus choose. Sebelum kita lanjut ke rumus choose ini, terlebih dahulu nama ini kita ganti dengan angka ya. Ibaratnya kode nanti ya. Kode angkanya 1, 2 dan 4 ya. Karena jumlah siswanya cuma 4. Oke. Jadi rumus choose ini sebenarnya hampir sama dengan rumus pencarian tabel referensi. Jadi rumus choose ini adalah mengambil nilai dari tabel data. Tabel datanya ada di bawah ini, nama dan kelas. Kemudian ini tabel utama kita, yang kita isi adalah nanti di bagian kelas ya, atau choose-nya nanti. Cara yang pertama itu adalah cara yang manual ya. Tapi kita tidak membahas tentang yang manual. Kita langsung ke penggunaan tabel referensi. Jadi nanti kodenya 1, kelasnya otomatis nanti 8. Kodenya 2, 9, 3, 10 dan 4, 11. Fungsinya hampir sama dengan yang rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya di sini adalah sama dengan choose, buka kurung, indeks num ini adalah kodenya 1 ya, titik koma, kemudian kita klik kelasnya 1, F4 pengunciannya, supaya nanti ketika kita tarik ke bawah dia nggak lari-lari. F4 titik koma, kemudian yang kedua F4 lagi titik koma, kemudian yang ketiga F4 lagi titik koma, terakhir F4 tutup kurung. Jadi otomatis ketika A4 sel A4 ini adalah isinya 1, berarti dia otomatis mencari nanti yang di tabel yang di sini. 1 berarti kelas 8, 2 kelas 9, 3 10 dan 4 11. Enter. Seperti ini ya. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Kalau kita tidak F4 kan tadi, maka dia akan lari-lari. Ada nanti value dan lain sebagainya. Baik, kita masuk rumus yang ke-17 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 16 baru. Rumusnya itulah match. Match ini adalah kecocokan ya. Menemukan data pada baris tertentu. Oke, kita contohkan di sini adalah match. Sama dengan match seperti ini. Lookup value. Maksudnya lookup value adalah yang kita lihat gitu ya. Umpamanya nilainya 1, lookup array semuanya, kemudian kita pilih 0, maka dia 1. Kalau kita tarik bawah 1 juga, dia hanya mencocokkan saja. Kalau ininya kita ganti, maka dia akan 2. Ini ya, ini karena lari dia. Oh bukan, ini harusnya nih A6 dan A juga ya. Oke, untuk match inilah
menentukan data pada baris tertentu. Contohnya sama dengan match. Lookup value ini adalah datanya. Oke, data 1. Kemudian kita titik koma, lookup array. Dia melihat dari sini. Ini ya. Kita F4 titik koma 0. Kenapa dia 1? Karena posisi 1 ini di baris pertama dari lookup array yang kita blok. Kemudian yang kedua, match. Kita buat angka 2 pula. Lookup array-nya dari sini, dari atas tetap ya, 4 0 tutup kurung enter. Oke. Karena angka 2 ini berada di baris kedua. Coba kita tarik bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi rumus match ini adalah menentukan data pada baris tertentu. Jadi data angka 3 ini berada baris ketiga dari 4 ini ya. 4 rank. Oke, itu untuk rumus yang ke-16 adalah match. Kemudian kita masuk yang rumus ke-17 adalah sailing. Sailing ini adalah pembulatan angka kelipatan 10 ke atas. Contoh, umpamanya uang jajan siswa ya. Jajan si Anu ini, contohnya di sini uang jajannya itu 125.899. Ini 120.455. Ini 100.099 rupiah. Jadi kita gunakan rumus sailing. Sama dengan sailing kurung number nih ya, 255999 kelipatan 10, maka dia akan menggenapkan ke atas 256. Oke, seperti ini ya. Ini 55, kalau dibulatkan dia 60, ini 900. Oke, itu untuk rumus yang sailing, pembulatan ke atas. Kemudian yang masuk ke rumus 18 adalah floor. Itu dia pembulatan ke bawah. Kita buat seandainya sama dengan floor, nomornya ini signifikannya juga 10, kelipatan 10 ya. Enter. Kita buat dulu. Oke, seperti ini ya. Dia akan membulatkan 99 yang belakang ini menjadi 90. Pembulatan ke bawah. Seperti ini ya. Oke, masuk yang rumus ke-19. Ini yang terpenting adalah countif. Dia menghitung data tapi dengan sebuah kriteria. Contohnya sini kita hapus dulu ini, clear all. Countif, rumusnya kita buat di sini ya. Jumlah data laki-laki. Jumlah data perempuan. Oke, ini kita buat JK ini kelamin. L P P P. Oke, kita buat di sini pencariannya sama dengan countif kurung rank ini titik koma kriterianya kita mencari yang
laki-laki berarti L, tutup kurung, enter. Berarti laki-lakinya ada 1. Kemudian yang perempuan kita tarik dulu ke bawah. L ini kita ganti P. Ada 3. Oke, kita masuk rumus yang terakhir. Rumus terakhir adalah sum if. Rumus yang pertama tadi tapi ditambah dengan if. Kriteria. Dia menjumlahkan tapi pilih-pilih ya dengan kriteria. Contoh, kita akan menjumlahkan nilai rata-rata berdasarkan jenis kelamin. Jumlah rata laki-laki, jumlah rata perempuan. Oke, kita buat di sini. Dapat kita lihat laki-laki cuman 88. Sedangkan perempuan inilah yang akan dijumlahkan nanti. Oke, sama dengan sum if ranknya rank kriteria dulu ya. Nih, kemudian kriterianya laki-laki L kurung, kemudian baru sum ranknya itu yang akan dijumlahkan ini. Karena ini hanya 1, maka 88 ya. 47,5 tadi dibulatkan jadi 88. Kita tarik bawah. Kita ganti yang ini lari dia, karena tidak kita absolutkan. Ini kita ganti dengan P, enter. 263 berarti 93 tambah 78 tambah 65 adalah 236. Baik, demikian saja dulu video kita pada kesempatan kali ini, adalah 20 rumus dasar jika ingin mahir dalam pengoperasian Microsoft Excel bagi pemula. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga, beri masukan terkait video kami ini. Kemudian share juga ke teman-teman kita yang lain supaya kita lebih bisa mahir dalam pengoperasian Microsoft Excel ini. Jangan lupa like juga, komen di bawah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.